Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat, baik jasmani, jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan yang lebih utama Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Saya ingatkan ya, yang baru bergabung, yang baru menemukan channel saya, Anda alangkah baiknya lihat video saya yang dulu-dulu supaya Anda paham solusi apapun sudah ada di video saya. Ya, jangan Anda bertanya di kolom komen padahal di video saya itu ada. Ya, sekarang mulailah Anda menyemangati rekan-rekan Anda, itu juga termasuk menyemangati diri Anda. Misalnya Anda begini, komen begini, ayo semangat kawan-kawan, kita pasti bisa, kita pasti sembuh. Nah, itu Anda menyemangati kawan-kawan Anda, rekan-rekan Anda, tetapi secara langsung juga, bukan cara tidak langsung, secara langsung Anda juga memasukkan sugesti di diri Anda bahwa Anda juga harus begitu. Nah, itu ya. Makanya karena apa? Dirimu, hidupmu itu adalah apa yang kamu pikirkan. Nah, itu kalau kita selalu memasukkan sesuatu yang menyemangati, sesuatu yang positif, nah, hidup kita nanti juga akan mengikuti itu, ya. Jangan di sini Anda menganggap saya adalah sebagai seorang guru. Saya di sini hanyalah sebagai yaitu seseorang yang pernah terpuruk dalam lingkaran sensasi anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Ya, saya di sini tidak menggurui Anda karena saya punya prinsip. Kalau pandai jangan menggurui, kalau cepat jangan mendahului, kalau tajam jangan melukai. Itu saya punya semboyan kayak begitu, ya. Biarlah saya di sini mengungkapkan sesuai pengalaman saya. Tentunya saya juga ada referensi dari buku-buku yang saya baca. Kalau memang Anda tidak sependapat dengan saya, itu wajar karena beda orang, itu beda cara penyembuhannya. Berpendapat boleh-boleh saja, begitu, ya. Kita saling menghargai karena apa? Kita semua itu PBNU. Tahu nggak PBNU? P-nya itu Pancasila, B-nya itu Bhinneka Tunggal Ika, N-nya itu NKRI, U-nya itu Undang-Undang Dasar 1945. Gitu ya. Kita NKRI harga mati, boleh beda pendapat tetapi kita tetap bersatu dalam wadah Bhinneka Tunggal Ika. Gitu ya. Berbeda-beda tetap satu jua, saling menghormati, saling menghargai satu sama yang lain, tidak mencaci maki, tetapi kita di sini adalah berbagi. Yang penting apa yang saya ungkapkan itu saya ungkapkan sesuai apa adanya, gitu. Oke ya. Nah, ini Anda saat ini kan jarang gerak, ya atau tidak? Saya yakin kok jarang gerak. Mungkin jalan kaki Anda males, atau mungkin Anda takut, ya. Apalagi olahraga yang lain, gitu. Kebanyakan ya, kebanyakan. Tapi kalau Anda sering gerak, terus Anda sering olahraga, ya itu bagus ya. Tetapi sesuaikan dengan kondisi Anda, ya. Sesuaikan dengan kondisi Anda. Yang tahu kemampuan di diri Anda itu adalah Anda sendiri. Yang bisa menilai itu adalah diri sendiri, diri Anda sendiri. Saya juga kalau olahraga itu saya sesuaikan dengan kemampuan saya, gitu. Saya nggak mau memaksa sesuatu yang mungkin belum bisa saya lakukan, ya. Fisik loh ya, olahraga loh ya. Tetapi yang Anda paksa itu adalah bagaimana cara Anda itu menghilangkan yaitu sensasi. Misalnya Anda takut apa, ya beranikan, begitu. Tetapi kalau olahraga berat, saran saya jangan dulu ya, jangan dulu. Anda cukup jalan kaki saja.
jalan kaki, pelenturan saraf. Nah, ini yang penting, nanti akan saya bahas ya tentang pelenturan saraf. Mungkin Anda menyepelekan ini, bahkan mungkin Anda menganggap mana ada itu gitu ya, tetapi nanti akan saya berikan dari segi ilmiahnya gitu ya. Oke, Anda tapi sebelumnya tonton dulu video saya yang sedikit memaksa terhadap sensasi ya, takut dikeramen, takut apa, itu sedikit paksa. Tetapi kalau olahraga berat, olahraga ngotot, jangan Anda paksa ya, jangan Anda paksa gitu. Karena saya tahu, saya mengalami ya, ketika saya memaksa olahraga yang berat ya, belum bisa saya, yaitu saya dengan olahraga yang ringan ya. Kalau saya sepak bola, ingin sepak bola, ingin badminton, ya sudah, sekedarnya saja, ya sudah gitu. Karena umur saya sudah hampir setengah abad gitu ya, saya sesuaikan dengan kemampuan saya. Tetapi kalau sama sensasi ya, itu harus sedikit memaksa. Tetapi memaksanya juga pakai cara, tidak harus langsung, pelan-pelan, sedikit demi sedikit begitu. Kalau misalnya angka 1 sampai 100, lakukan 1 sampai 5 dulu, 1 sampai 5, 1 sampai 5, menginjak 1 sampai 10, 1 sampai 10, 1 sampai 15, 1 sampai 15, dan seterusnya. Gitu. Ya, itu pelipatan 5. Nah, sekarang begini. Anda yang jarang olahraga, ya, apalagi nggak mau jalan kaki, nggak mau pelenturan saraf, Anda kan diam terus di rumah, melamun, ya, memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, terus memikirkan kecemasan Anda, ketakutan Anda, semua Anda ratapi. Ya, Anda jarang gerak. Nah, inilah kalau di pikiran Anda penuh kecemasan, ketakutan, banyak pikiran, saraf Anda itu tegang, ya, tegang. Makanya kalau saraf sudah tegang, berarti saraf tegang, pembuluh darah tegang, semua tegang, ya, kecuali burung Anda. Saya yakin jarang tegang. Saya dulu waktu kena sakit itu ya, istilahnya itu adalah perjuangan hidup. Burung saya untuk hidup itu perlu perjuangan. Itu juga nggak hidup-hidup. Saya jujur sama Anda semua. Saya jujur ya, betul. Ya, betul. Tapi sekarang ya alhamdulillah, ya kalau dibilang nggak pandangan hidup sih, pegangan hidup ya, dipegang baru hidup begitu. Kalau anak muda kan lain, pandang hidup, baru dipandang, baru memandang sudah hidup. Kalau saya terus terang ya pegangan hidup lain, dan saya nggak mau saya memuji diri saya ini, enggak, saya pegangan hidup terus terang ya. Apa dapat dari psikosomatik itu atau gimana saya nggak tahu, padahal dulu saya itu pandangan hidup. Oke, saraf tegang, pembuluh darah tegang, aliran oksigen ke otak otomatis juga akan tidak normal, ya, tidak maksimal. Nah, di sini dibutuhkan yaitu pergerakan badan Anda. Ya, Anda boleh jalan kaki sambil begini-begini ya, begini. Anda juga lakukan pelenturan saraf. Nah, ini pelenturan saraf ini banyak yang menyepelekan. Padahal ya, pelenturan saraf ini bisa mengurangi rasa, yaitu napas Anda yang tidak plong, ya, dada Anda yang sering berdebar-debar, terus badan Anda yang sering capek-capek, badan Anda yang sering kedutan, nyeri sendi dan sebagainya. Sebenarnya itu bisa membantu ya, kalau Anda lakukan secara rutin, Anda lakukan dengan penuh keyakinan. Begitu. Nanti di kolom komentar atau di deskripsi ada video saya pelenturan saraf. Nah, karena itu apa? Pelenturan saraf itu diiringi dengan pergerakan dari nafas kita. Ya, ada olah nafas. Ya, jadi itu gabungan. Nah, itu dahsyat sebenarnya. Cuma mungkin Anda itu baru 1 kali, 2 kali, 3 kali melakukan, kok malah begini ya, itu wajar. Misalkan ya, ada pelenturan saraf yang begini. Nah, itu mungkin kepala Anda agak begini, itu nggak apa-apa. Itu sarana Anda melatih menyesuaikan dengan kalau begini, kayak begini. Nah,
Gimana cara Anda bisa mengendalikan itu? Begitu, nanti lama-kelamaan tidak akan begitu ya. Ada gerakan saya yang begini, terus begini, begini. Nah, ini ya, tangan Anda itu tegang, pundak Anda tegang. Kalau tidak Anda lenturkan, ya, saraf ini tegangnya bisa lentur dari mana kalau nggak ada lenturkan? Sering gerak-gerak begini ya. Ada pergerakan begini, begini ya, kaki ada yang diangkat begini ya. Nah iyalah, kelihatan nggak? Wah itu ada begini. Nah mohon maaf kalau nggak ada nyoteng ini ya, nanti lihat aja sendiri gitu. Anda lakukan itu terus. Nah kalau sudah Anda melakukan, saya ini aja sudah keringetan melakukan itu ya. Kalau Anda sudah sering melakukan yaitu pelenturan saraf, nanti saya yakin Anda akan mendapatkan manfaatnya dari pelenturan saraf ini. Itu ya. Jadi semua Anda lakukan dengan penuh keyakinan, ikhlas melakukan itu, tidak terpaksa. Terpaksa, manut aku, penak-penak, kok gede aku. Gitu ya. Nanti kalau yang belum mengenal pelenturan saraf, silahkan Anda lihat lagi. Kalau yang pernah melihat dan belum pernah melakukannya, silahkan Anda lakukan. Kalau yang sudah sering melakukan, saya ucapkan terima kasih. Sebenarnya itu adalah untuk siapa? Untuk diri Anda. Gitu, ya. Itu. Jadi begini ya. Sakit itu ada 3 sumber. Yang pertama itu dari faktor keturunan atau genetik. Itu pernah saya baca itu hanya 10%. Terus yang kedua faktor makanan. Ya. Itu cuma 15%. Nah, sisanya 75% penyakit itu sumbernya dari pikiran. Kalau pikiran kita takut terus, tegang terus, banyak mikir, tentunya saraf-saraf ini juga ikut tegang. Akhirnya terjadi yaitu sebuah ilusi. Nah, kalau terjadi ilusi di pikiran kita, maka terjadi disfungsi organ dan hormon. Itu ini saya ulang-ulang terus ya, begitu. Jadi hormon Anda, organ Anda itu merasakan gejala ya itu karena ada ilusi di pikiran. Gitu ya. Paham ya kawan-kawan? Paham ya? Semoga Anda paham itu, karena ini saya beri pengertian pada Anda. Nah, gerakan-gerakan di tangan, di kaki, di punggung, nah ini bisa melenturkan saraf-saraf Anda, akhirnya nanti darah mengalir dengan normal ya, oksigen, pasukan oksigen ke otak normal. Itu apa? Karena kita sudah lemes ya, sudah lemes. Makanya orang kalau banyak pikiran kadang itu tegang di sini ya, leher belakang ini tegang semua, pundak ini tegang semuanya. Itulah jadi biasanya gimana ketakutan, kecemasan itu mempengaruhi ke raga kita. Gitu. Makanya Anda harus rajin melakukan pelenturan saraf. Kalau Anda kurang gerak, jalan kaki saja mungkin kalau nggak cukup ya itu lakukan itu. Terus Anda tetap lakukan meditasi relaksasi. Nah, video-video saya itu banyak gitu. Jangan hanya mengeluh saja, Pak, badan saya pegel-pegel. Solusinya, Pak, kepala saya sering begini tegang terus, Pak. Solusinya, Pak, sudah ada solusi di video saya. Itu ya, semangat melakukan itu semua. Tetap bakar semangat Anda ya. Jangan redam semangat Anda. Gitu. Sesuatu yang Anda lakukan dengan ikhlas, dengan rasa yakin, pasti akan membuahkan hasil. Gitu ya. Nah, ayo semangat kawan-kawan, jangan hanya mengeluh saja. Jangan hanya mengeluh saja, ya. Ya saya tahu, saya dulu juga melakukan, tapi ini kan sudah saya kasih tahu ya. Gitu. Coba Anda lakukan hal yang membuat Anda itu nyaman, itu bagaimana. Pelajari diri Anda. Ya, bergurulah pada diri Anda, pada orang itu. Ya, serap ilmu-ilmu dari orang-orang sekitar Anda. Semua itu bisa Anda jadikan guru. Orang yang Anda benci itu bisa Anda jadikan guru.
orang itu Anda benci, kenapa kita itu membenci orang itu? Karena mungkin sifatnya yang nggak baik. Berarti kalau kita membenci karena orang itu sifatnya nggak baik, berarti kita juga harus jangan mempunyai sifat kayak mereka, kan begitu. Berguru sama orang yang kita kagumi. Kenapa kita mengagumi orang itu? Oh, dia begini-begini. Oh, alangkah baiknya saya juga bisa begitu, menirunya. Itu, ya, belajar dari alam. Nah, semua itu bisa kita pelajari. Belajar dari diri kita juga yang utama. Gitu. Oke, salam ATM. ATM, amati, tiru, modifikasi, gitu ya. Semangat kawan ya. Ya, itu aja. Nanti sambil yang lain, begitu ya. Salam sehat dari Guru Prasiono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.